Sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan sejumlah gebrakan. Tak jarang gebrakannya ini bersinggungan dengan sejumlah lembaga pemerintahan. Berikut kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang dijuluki masyarakat sebagai Menteri Koboi. Pertama, pindahkan dana SAL 200 triliun rupiah dari BI ke bank-bank himbara. Gebrakan Purbaya ini memindahkan dana saldo anggaran lebih atau SAL negara yang selama ini ditempatkan di Bank Indonesia ke sistem perbankan dalam negeri. Dana 200 triliun rupiah ditempatkan di 5 bank milik pemerintah dalam bentuk deposito on call mulai 12 September lalu. Kebijakan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276 Tahun 2025 dengan proporsi 55 triliun rupiah ke Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Kemudian 25 triliun rupiah ke BTN dan 10 triliun rupiah untuk BSI. Kedua, perangi rokok ilegal. Sejumlah operator e-commerce dipanggil untuk memastikan mereka melarang penjualan rokok ilegal di platform masing-masing. Pemerintah juga mengecek penjualan produk tanpa pita cukai di toko-toko eceran dan warung kelontong. Ketiga, tidak naikkan cukai rokok 2026. Purbaya memutuskan tidak ada kenaikan harga jual eceran rokok dan tidak ada kenaikan cukai hasil tembakau atau CHT untuk tahun depan. Keempat, kejar 200 pengemplang pajak. Dari sisi penerimaan pajak, Purbaya mengejar dan dilakukan penagihan terhadap 200 penunggak pajak dengan total hingga 60 triliun rupiah. Kelima, perubahan anggaran TKD 2026. Pemerintah menambah alokasi anggaran TKD dalam APBN 2026 sebesar 43 triliun rupiah dari 649,99 triliun menjadi 693 triliun rupiah. Namun anggaran ini lebih rendah dibandingkan alokasi APBN 2025 sebesar 919,87 triliun rupiah. Purbaya menyebut hal ini dikarenakan menemukan banyak penyelewengan penggunaan anggaran TKD oleh Pemda. Kebijakan ini sempat menjadi viral, di mana sejumlah kepala daerah mendatangi Purbaya Yudi di kantornya. Keenam, perbaikan Kortex. Untuk perbaikan sistem inti administrasi perpajakan atau Kortex, Purbaya menerjunkan tenaga ahli dari luar Kemenq. Sistem administrasi perpajakan yang kerap error sejak diluncurkan 1 Januari 2025 ini akan diselesaikan pada akhir Oktober 2025. 7. Buka layanan Lapor Pak Purbaya di nomor WhatsApp 0822 4040 6600. Pelaporan terkait masalah yang ditemukan selama menggunakan layanan Direktorat Jenderal Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai. Sejumlah sikap dan kebijakan viral juga kerap dimunculkan Purbaya. Salah satunya mengenai upaya pelunasan utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wus. Beberapa kali ia menemui Danantara, di mana upaya ini jangan sampai membebani APBN. Bahkan polemik ini juga ditanggapi oleh Luhut Binsar Panjaitan. Dan yang terbaru adalah banyaknya dana daerah yang mengendap di bank. Disinggung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam rapat pengendalian inflasi tahun 2025 di kantor Kemendagri Jakarta. Purbaya menyebut realisasi belanja yang lebih lambat membuat dana daerah menumpuk di perbankan hingga 234 triliun rupiah di bank. Pernyataan ini membuat sejumlah kepala daerah kalang kabut berlomba-lomba memberikan klarifikasi. Bahkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi rela melakukan pengecekan ke Bank Jabar, Kementerian Keuangan, dan Kemendagri. Lantas, akan bertahan hingga berapa lama lagi taring seorang Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa? Dan benarkah ini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia? Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan laporan terkait perkembangan terkini perbaikan Kortex seperti yang sudah dijanjikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kendala pada Kortex Administration System tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Pihaknya telah menyelesaikan kendala-kendala yang bisa ditangani, namun masih ada beberapa persoalan yang tak bisa dibereskan karena masih ada kontrak dengan vendor. Persoalan ini disebabkan oleh permasalahan pada upper layer, middle layer, programming layer, dan operational layer dari Kortex. Sistem keamanan dan layanan fungsi Kortex sebelumnya sebenarnya dengan kualitas canggih dan mahal, namun operasionalnya masih bermasalah dan harus terus dipelajari. Jadi barang-barang yang kita beli itu mahal-mahal dan canggih-canggih, cuman nggak bisa makainya kira-kira gitu ya. Ini nggak apa, ini kan kita belajar. Jadi
Pajak cukup serius belanja untuk Cortex ini dalam hardware-nya ya. Security terlalu overkill, mahal dan ribet, tidak banyak, tapi banyak obsolete dan tidak perlu. Dibetulin kan tadi dari yang 30 jadi 95. Non teknis ada ketergantungan pada pihak asing. Nanti ke depan akan kita putus, apalagi ke kualitas jelek seperti itu. Jadi pada dasarnya orang Indonesia punya kemampuan dan kita akan memanfaatkan itu dengan serius ke depan. Jadi itu mungkin dari Cortex belum sempurna, tapi udah kemajuan yang signifikan sekali. Saya yakin begitu kodenya dikasih ke kita dan kita bisa rubah sendiri, itu akan cepat diberesin. Gagal produknya, tapi untung produknya itu bukan yang vital, yang sampingan lah, sampingan lain-lain itu. Jadi seperti itu, sepertinya quality controlnya tidak dilakukan dengan baik pada waktu itu ya, sebelum diluncurkan. Saya nggak tahu, mungkin di sini bukan programmer kali, jadi pikirnya bukan engineer lah. Jadi pikirnya kalau itu dibuat langsung selesai, langsung bagus. Kalau saya kan walaupun ekonom, saya juga dulunya insinyur dan di lapangan, jadi saya bisa tes. Biasanya kalau insinyur desain tuh dites dulu di lab, habis itu di skala kecil, baru skala besarnya. Dari situ kita untuk deteksi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Apalagi software itu kalau buat nggak pernah sekaligus jalan semua. Anda lihat Windows 1, 2, 3 sampai sekarang kan, Windows 11, 12 sekarang. Windows berapa? 12 ya? 11. Kenapa? Ya karena kesalahan dibetulin terus dari waktu ke waktu. Jadi pembuatan software itu seperti itu memang. Cuma harusnya pada waktu launch sudah minimum salahnya. Itu mungkin. Pak Sekjen bukan orang elektro, saya elektro. Presiden Prabowo Subianto belum lama ini memperbarui daftar proyek strategis nasional atau PSN dengan menghapus proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 Tropical Coastline. PSN sektor pariwisata ini dihapus karena dinilai memiliki sederet permasalahan. Pengembangan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 Tropical Coastline milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan resmi dihapus dari daftar proyek strategis nasional atau PSN. Proyek ini dihapus Presiden Prabowo setelah sebelumnya ditetapkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 yang merupakan perubahan ke-8 atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional. Aturan ini berlaku pada tanggal diundangkan 24 September 2025. Sebelumnya penetapan PIK 2 Tropical Coastline oleh pemerintah sebagai proyek strategis nasional dilakukan usai rapat kabinet dengan Presiden Joko Widodo pada 18 Maret 2024. Proyek PIK 2 Tropical Coastline masuk dalam daftar PSN sektor pariwisata di nomor urut 226 sebagaimana diatur dalam Permenko nomor 12 tahun 2024 yang ditetapkan pada 9 Oktober 2024 lalu. Saat itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pengembangan wilayah berbasis hijau dengan luas lebih kurang 1.756 hektar dinamakan Tropical Coastline. Dengan nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah ini diharapkan dapat menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda. Pemerintah kala itu, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa PIK 2 ditujukan sebagai destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna meningkatkan atraktivitas bagi wisatawan. Meski demikian, sejak ditetapkan sebagai PSN, proyek PIK 2 di pantai utara Jakarta dan Tangerang, Banten menuai kontroversi. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengungkapkan bahwa PSN PIK 2 memiliki sederet permasalahan dari segi pertanahan yang dinilai tidak sesuai dengan rencana pembangunan.
Di samping itu, PSN pariwisata bernama Tropical Coastland yang berlokasi di PIK 2 tersebut disebut hingga saat ini masih belum memiliki rencana detail tata ruang atau RDTR. Kini, proyek PIK 2 Tropical Coastland sudah tidak lagi masuk daftar PSN. Dengan demikian, proyek tersebut tidak lagi mendapatkan kemudahan perizinan dan fasilitas seperti PSN pada umumnya. Namun, proyeknya tetap bisa dilanjutkan. Tim Liputan, iNews melaporkan.